Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eni Setiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Singoturunan, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengilustrasikan bahwa anak itu bagaikan selembar kertas yang sudah memiliki pola atau garis-garis. Artinya, secara kodrat anak itu sudah membawa potensi baik dan potensi yang kurang baik. Untuk itu, sebagai pendidik, tugas kita adalah menyamarkan potensi yang kurang baik dan memperjelas garis atau potensi baik pada anak agar dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengilustrasikan bahwa pendidik itu laksana seorang petani yang merawat tanamannya agar dapat tumbuh subur sesuai dengan jenis tanamannya. Yang maknanya di sini hendaknya pendidik itu di dalam mendidik muridnya dapat menghargai perbedaan karakteristik siswanya sehingga dapat memberikan pendidikan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan merupakan pondasi atau peradaban bangsa. Berdasarkan falsafah Ki Hajar Dewantara, kebudayaan dan pendidikan itu harus selalu dinamis, senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pendidikan itu harus diberikan secara holistik dan seimbang, tidak boleh timpang. Menurut beliau, jika pendidikan dilakukan secara seimbang, maka akan terjadi kesempurnaan budi pekerti, membawa anak pada kebijaksanaan. Dan sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang hampa dengan kebijaksanaan. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Selanjutnya, saya hanya melihat hasil evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Saya banyak mendominasi pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah pencapaian nilai KKM. Sehingga, saya sering kecewa apabila banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, namun juga dari aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang memiliki kebebasan berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanyalah berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat memahami karakteristik murid karena setiap anak terlahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus memberikan kesempatan pada murid untuk belajar sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Dan yang terpenting adalah
Kesabaran dan keikhlasan sangat diperlukan guna dapat mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: mengenali karakter dan latar belakang murid, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan memberikan pendidikan yang berpihak pada murid, pembelajaran tidak lagi bersifat menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.